Alexander Volkanovski bilang, Islam Makhachev adalah mimpi buruk bagi siapapun, tapi ia yakin JDM bisa mengatasinya. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang juara UFC featherweight dalam sebuah kesempatan. Wartawan bertanya tentang bagaimana banyak fans MMA yang meragukan kemampuan JDM sebagai sang juara kelas welter. Apakah ia benar-benar akan mampu menghadapi monster seperti Makhachev? Volkanovski pun menjawab bahwa seharusnya para fans tidak bisa menyepelekan begitu saja seorang JDM, mengingat apa yang sudah ia tampilkan saat melawan Belal Muhammad seharusnya menjadi bukti nyata betapa berbahayanya fighter senegaranya itu. Striking yang ditampilkan JDM benar-benar sangat indah dan berdamage tinggi, yang kalau saja Belal tidak memiliki dagu sekeras vibranium, ia sudah terkapar KO. Volk pun menambahkan bahwa dari penampilan terakhirnya, ia bisa menjamin bahwa kepercayaan diri JDM tentang kemampuan grappling dan takedown defense-nya telah naik dengan pesat dan mungkin sedang berada di fase terbaik di sepanjang karirnya. Ya, ini wajar sih, mengingat Belal Muhammad adalah salah satu pegulat terbaik di kelas welter saat ini. Bahkan menurut saya pribadi, secara teknis, Belal adalah pegulat terbaik kedua di kelas welter setelah Kamaru Usman. Tapi Belal saat ini memiliki kardio yang lebih baik sehingga ia bisa menembakkan takedown secara terus-menerus, dan itu sudah terbukti mampu dipadamkan oleh JDM. Meskipun salahnya Belal juga sih tidak mencobanya dari awal. Volk meneruskan bahwa JDM akan menjadi mimpi buruk bagi lawannya dan ia sendiri akan bergabung ke pelatihan JDM untuk memberikan pengalamannya karena Volk adalah pria yang sudah berbagi oktagon dengan Makhachev selama 6 ronde. Volk juga terlihat mampu meredam gempuran-gempuran takedown Makhachev di pertandingan pertama mereka, meskipun Makhachev sendiri juga tidak berada di kondisi terbaiknya. Saran dari Volk tentu akan menjadi suplemen yang luar biasa bagi JDM, ditambah JDM juga sedang berlatih dengan pelatih anti takedown yaitu Craig Jones. Dan ketika JDM berhasil memaksa Makhachev untuk beradu stand up, maka Volk yakin JDM akan sangat diunggulkan karena kemampuan striking JDM mungkin adalah yang terbaik di kelas welter atau bahkan di UFC saat ini. Cuma JDM masih sangat underrated saja. Tapi Volk juga mengingatkan bahwa melawan Makhachev akan sangat sulit sebab ia benar-benar tahu betapa bagusnya murid kesayangan Abdul Manap ini. Tapi ia yakin JDM akan mampu menghadapi ujian ini. Ya, meskipun pendapat Volkanovski pasti ada biasnya karena JDM adalah rekan senegaranya, tapi secara garis besar, apa yang disampaikan Volk memang masih masuk akal. Dan meskipun Volk dan Makhachev berteman baik, tapi sudah wajar sekali jika Volk mendukung JDM karena mereka rekan senegara. Justru aneh kalau Volk mendukung Islam Makhachev. Lalu apakah kalian setuju dengan ulasan Volkanovski? Bagaimana menurut kalian? Jack Della Maddalena bilang ia memperkirakan akan langsung diajak bergulat Islam Makhachev di awal ronde. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang undisputed welterweight champion dalam sebuah wawancara. Wartawan bertanya bagaimana JDM akan menebak tentang game plan apa yang akan diterapkan oleh Islam Makhachev nanti. Apakah Makhachev akan mencoba strikingnya atau langsung menggunakan grapplingnya untuk mengincar takedown? JDM menjawab bahwa ia kesulitan untuk menebak apa yang akan dilakukan Makhachev nanti. Ya, ini wajar sih, mengingat Makhachev adalah salah satu dari segelintir fighter di UFC yang benar-benar berbahaya dari segala aspek. JDM berpikir bahwa mungkin saja Makhachev akan mencoba untuk beradu striking dengannya, mengingat selama ini Makhachev juga tidak sungkan untuk beradu striking melawan para striker hebat seperti Alexander Volkanovski dan Dustin Poirier. Namun JDM juga tidak mau bersikap naif mengingat ini adalah MMA bukan kickboxing. Ia juga memperkirakan bahwa Makhachev akan mencampurkan kemampuan grapplingnya dalam strikingnya. Yaps, inilah yang tidak banyak disadari oleh fans MMA. Memang betul Islam Makhachev berhasil mengungguli Dustin Poirier dalam significant strike, tapi bukan berarti saat itu Makhachev adalah striker yang lebih baik dari Poirier. Dustin Poirier tetaplah lebih baik dalam hal striking murni, tapi Poirier tidak bisa lepas dalam beradu striking karena Makhachev dengan sangat baik mengkombinasikan kemampuan grapplingnya ke dalam strikingnya sehingga membuat fokus Poirier terpecah akan ancaman takedown Islam Makhachev. Dan memang sebagus itu Islam Makhachev dalam mencampurkan semua skill MMA sehingga ia disebut Joe Rogan sebagai salah satu MMA artis yang mengekspresikan MMA sesungguhnya. JDM juga memperkirakan bahwa Makhachev akan langsung mencoba untuk melakukan takedown dan belajar dari kesalahan fatal Belal saat melawan dirinya karena Belal saat itu banyak gaya dengan sok-sokan menjadi si paling Canelo Alvarez.
Menurut saya, ini adalah mental MMA artis banget sih. JDM sebagai sang juara tidak menganggap laga ini hanya adu striking ataupun grappling, tapi seluruh elemen yang ada di dunia MMA. JDM memang sangat yakin bisa mengatasi Makhachev, tapi ia juga sadar akan bahaya seorang Islam Makhachev. Karena itu, meskipun tidak banyak trash talk yang terjadi atau bahkan hampir tidak ada, tapi hype dari main event UFC 322 ini terasa sangat mewah, mengingat kehebatan dua fighter ini sudah cukup untuk mempromosikan laga ini. Ditambah, UFC secara khusus menuruti permintaan Makhachev untuk berlaga di Madison Square Garden, arena yang dianggap memorable untuk para fighter. Jadi, bagaimana menurut kalian? Craig Jones bilang, UFC saat ini dipenuhi dengan juara yang membosankan. Yaps, itu diungkapkan langsung oleh seorang master Brazilian Jiu-Jitsu yang sekarang fokus membantu Jack Della Maddalena untuk persiapan melawan Islam Makhachev, yaitu Craig Jones. Craig Jones sendiri dikenal sebagai salah satu pelatih dan praktisi grappling Brazilian Jiu-Jitsu yang hebat. Dalam sebuah podcast, Craig Jones ditanya bagaimana caranya mempersiapkan fighter yang berbasis striker untuk mengalahkan lawan yang berlatar belakang pegulat. Namun, bukannya langsung menjawab pertanyaannya, tapi Craig Jones membuka dengan premis bahwa saat ini UFC sedang dikuasai oleh para pegulat yang menurutnya membosankan. Untuk maksud membosankan di sini, mungkin dia mengambil POV dari fans awam, karena sepertinya sebagai seniman ground game, gak mungkin sih gulat tampak membosankan bagi diri Craig Jones. Ia mengaku bahwa ia ditelepon oleh pihak UFC untuk membantu Jack Della Maddalena sebagai persiapannya melawan Belal Muhammad dalam UFC 315. Itu ditujukan agar UFC kembali memiliki juara yang berlatar belakang striker yang oleh sebagian besar fans dianggap lebih menghibur ketimbang wrestling. Ya sudah bukan rahasia lagi sih kalau UFC kurang menyukai Belal Muhammad sebagai juara karena memang gaya bertarungnya dianggap sangat membosankan oleh kebanyakan fans. Lagi pula sebelum UFC 315, orang nomor 2 UFC yaitu Hunter secara pribadi datang ke Dagestan untuk membujuk langsung Makhachev agar naik ke kelas welter dengan mungkin meyakini bahwa Craig Jones bisa membantu JDM mengalahkan Belal. Jadi pernyataan Craig Jones cukup nyambung sih. Karena itu, Craig Jones mati-matian melatih JDM untuk bertahan dari gempuran wrestling Belal dan hasilnya bisa kita saksikan bersama. JDM yang sebelumnya tidak dikenal memiliki takedown defense yang bagus, menjelma memiliki skill itu dengan sangat baik dan membuat Belal Muhammad harus beradu striking dengannya. Dan saat ini pun, Craig Jones dipercaya masih melatih JDM untuk mempersiapkan ancaman takedown dan grappling dari Makhachev. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Craig Jones mampu mengupgrade kemampuan JDM dan mengalahkan seorang Islam Makhachev? Bagaimana menurut kalian? Robert Whittaker bilang ia lebih menjagokan Jack Della Maddalena saat berhadapan dengan Islam Makhachev. Yap, sebuah pernyataan yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan datang dari mantan juara divisi kelas menengah UFC yang sering dinobatkan sebagai salah satu the nicest fighter in the UFC, Robert Whittaker. Dalam suatu kesempatan, Robert mengatakan bahwa ia lebih mendukung JDM untuk menang daripada Islam Makhachev. Menurutnya, JDM saat ini memiliki gairah atau determinasi untuk menghentikan segala takedown yang akan dipersiapkan oleh Makhachev. Mungkin Robert berkaca dari pertandingan JDM versus Belal Muhammad yang meskipun itu kesalahan gameplan dari Belal, tapi kita semua sepakat bahwa JDM benar-benar memiliki takedown defense yang bagus. Robert Whittaker juga menambahkan dalam hal striking murni, meskipun Makhachev juga bagus, tapi tentu saja JDM lebih bagus, dan kalau ini memang sepertinya gak ada perdebatan sih. Menurutnya, Islam Makhachev tak akan langsung mencoba takedown pada JDM karena memang JDM memiliki pertahanan bagus dan kemampuan untuk menyerang ketika ditekan dengan wrestling. Ini juga pernah dikatakan oleh Israel Adesanya bahwa JDM memiliki scramble yang bagus dan sulit untuk didominasi di bawah. Robert pun menegaskan bahwa satu hal yang akan menjadi pembeda dari Makhachev dan JDM adalah kondisi mentalitas mereka. Menurutnya, Makhachev mengambil lebih banyak risiko sehingga akan mempengaruhi mentalnya, yaitu Makhachev mengorbankan sabuk lightweight dan posisi raja pound for pound untuk mendapatkan tiket title shot ini. Sedangkan JDM akan tampil dengan kondisi nothing to lose karena memang sedari awal ia tidak difavoritkan di match ini. Well, lalu apakah pandangan Robert Whittaker ini bisa dimengerti? Ya tentu saja bisa dimengerti karena memang Robert adalah satu rekan negara dengan JDM yaitu Australia. Meskipun ada beberapa hal yang saya tidak setuju dengan analisanya karena menyamakan takedown Belal dengan Makhachev adalah hal yang kurang tepat.
JDM memang lebih berbakat dalam striking, tapi ancaman takedown yang nyata sedikit banyak akan mengurangi fokus JDM dalam striking. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Robert Whittaker mengatakan bahwa sangat sulit menghadapi fighter sekaliber Islam Makhachev, tapi itu bukan berarti ia akan mendukungnya. Sangat wajar untuk seorang fighter mendukung fighter satu negara. Justru aneh kalau misalnya Robert mendukung Islam Makhachev, karena memang dari segala sisi, Robert tidak memiliki alasan untuk mendukung Makhachev. Lalu, apakah kalian setuju dengan pandangan Robert Whittaker? Bagaimana menurut kalian?